Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada di malam ini, saya mendoakan mudah-mudahan Anda yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan Anda yang sedang mengalami kesempitan hidup diberikan jalan yang longgar oleh Allah. Mudah-mudahan yang sekarang ini sedang mencari pekerjaan diberikan kejelasan oleh Allah. Yang sudah lama menikah belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan oleh Allah. Yang belum punya pasangan, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya, ditenangkan hatinya, dicerahkan pikirannya, semakin mantap hidupnya, semakin jauh dari hal-hal yang mencelakakan Anda. Amin, amin ya rabbal alamin. Belajar adalah sebuah kewajiban. Belajar tidak terikat oleh sekolahan, karena belajar adalah kewajiban setiap orang. Orang diberikan akal, maka dia harus menggunakannya untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk memahami kehidupan, untuk menemukan apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupnya. Orang yang di pasar perlu belajar. Orang yang di kantor perlu belajar. Orang yang di jalanan perlu belajar. Belajar dan terus belajar. Kalau belajarnya itu untuk urusan-urusan yang sifatnya duniawi, itu juga baik, karena itu minimal akan membuat dia sibuk, minimal akan membuat dia tercapai keinginannya sedikit demi sedikit. Akan tetapi manusia punya kesadaran, manusia punya keyakinan bahwa kehidupan tidaklah sebatas apa yang kita lihat saat ini, tapi kehidupan juga akan terus ada meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Maka dari itu belajarlah untuk hal-hal yang lebih luas lagi. Dan saya doakan mudah-mudahan Anda yang belum memiliki kesempatan, memiliki minat, memiliki keinginan untuk belajar yang lebih dalam tentang kehidupan, mudah-mudahan Anda mulai tertarik. Karena belajar itu yang didapatkan adalah ilmu. Dan ilmu itu adalah makanan untuk jiwa, makanan untuk hati, makanan untuk akal. Barang siapa yang cukup ilmunya, maka pasti hatinya akan sehat, akalnya juga akan sehat. Sebaliknya siapa yang berkurang ilmunya, maka hatinya akan sakit, pikirannya akan sakit. Dan orang yang sakit pikiran dan hatinya akan cenderung untuk menyakiti orang yang ada di sekelilingnya. Itu karena kekurangan ilmu. Dan kekurangan ilmu disebabkan karena kemalasan belajar. Kemalasan belajar itu disebabkan karena terlalu terpengaruhnya hati dan pikiran ini oleh hal-hal yang nampak saja, yang pendek-pendek saja. Ada istilah itu yang namanya munggohno, ndah niyo, itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia itu seandainya. Dan juga ada istilah ngono-ngono ae, gitu-gitu aja kalau bahasa Indonesianya. Ya, dua istilah ini menarik kalau kita kaji. Ya, seandainya itu adalah istilah atau ungkapan yang biasa diucapkan oleh seseorang ketika dia belum mengalami sesuatu yang dia inginkan, belum memiliki sesuatu yang dia inginkan. Orang akan menyebut ndah neyo, seandainya. Tapi ketika orang itu sudah merasakan, sudah mendapatkan apa yang diinginkan, kadang orang itu berkata, ternyata cuma gitu-gitu saja. Mari kita amati. Dulu waktu kita kecil, kita ada permainan Lego misalnya. Kita menganggap permainan itu sesuatu yang luar biasa, yang besar, yang masuk pada angan-angan dan bisa mempengaruhi kita. Tapi setelah kita dewasa, ternyata permainan itu hanya itu-itu saja. Begitu-begitu saja. Ternyata ada hal yang lebih penting yang untuk kita kerjakan saat kita dewasa. Begitu orang itu menjadi sepuh, menjadi tua, tentu dia akan berpikir berbeda lagi dengan orang yang masih muda. Dia akan merasakan hal yang penting pada saat dia berusia tua, yang dulu ketika muda mungkin belum dia sadari. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Apakah dia akan merasakan hal yang lebih penting yang ternyata jauh lebih penting dari apa yang selama ini ia usahakan ketika dia masih hidup di dunia? Ya, inilah pola. Ya, ini adalah sebuah pola dalam hidup yang harus kita sadari dan yang harus kita pelajari. Mari kita sejenak perenungkan kehidupan agar kita mengenal yang namanya kematian. Menjalani kehidupan dengan serius bukan berarti menyiapkan sesuatu yang abadi di alam dunia. Menjalani kehidupan dengan serius itu berarti kita mensyukuri kehidupan yang Allah berikan. Artinya kita menyiapkan kehidupan tidak hanya di dunia tapi setelah kematian. Dunia ini dianggap sepele, bisa dianggap berat juga bisa. Sepelenya karena
tidak selamanya kita tinggal di dunia ini, tapi itu juga berat karena dengan kesementaraan di dunia inilah itu akan menentukan nasib kita di akhirat kemudian. Dan di dunia ini kita mengukir sejarah, dan sejarah itu akan terus akan terus kita wariskan kepada anak cucu kita. Maka dari itu saya doakan mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan Anda juga mendapatkan kekuatan dari Allah, hidayah, taufik, mendapat bimbingan penjagaan dari Allah agar kita senantiasa selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.